Takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan atau fear of failure kata anak-anak kekinian. Betul. Iya, jadi manusiawi nggak sih sebenarnya? Menurut saya manusiawi Manusiawi ya. kan, takut Manusiawi kegagalan. banget ya. Gitu ya. Karena manusia itu ya meskipun takut kegagalan itu yang muncul kan emosinya emosi negatif karena kita merasa cemas, Betul. merasa tidak berdaya, Betul. nggak bisa ngapa-ngapain, Betul. ragu-ragu, Iya, sampai under pressure. under pressure, Iya. takut bertindak. Bingung seperti apa yang itu. mau dilakukan sampai Betul, seperti betul. itu karena terkait dengan hal yang harus dikerjakan, takut gagal. Takut gagal. Hai, Entox, ketemu lagi dengan kami berdua dengan Novi dan Nurdin di NN Talk. Jadi kami masih di Hotel Haris Hotel Gubeng. Betul, kita Iya. masih di Haris Hotel di tengah suasana sore, hujan gerimis, rintik-rintik. Syahdu ya. Tetapi Sambil suasana kita di sini tea time. betul. Gitu. Sambil makan snack-snack kecil. Iya, asik backgroundnya di sini. Jadi ini adalah hotel yang sangat asik di tengah kota dengan harga yang cukup terjangkau dan ada banyak fasilitas di sini, juga ada ballroomnya cukup besar Bu Novi. Ballroomnya cukup besar, terus beberapa ruang meetingnya juga ada beberapa. Betul. seperti itu. Dan habis direnov sih juga. Ya sedang proses sekarang, sedang proses Iya. renov. Dan kamarnya ada yang baru yang sudah direnov. Penasaran? Nah itu di kamar suite-nya. Jadi ada apa? Living room-nya. Itu sih. Oke. Jadi kita berdua membahas apa Bu? Takut akan kegagalan. Takut akan kegagalan atau fear of failure kata anak-anak kekinian. Betul. Iya, jadi Manusiawi nggak sih sebenarnya? menurut saya manusiawi, Manusiawi ya. kan, takut Manusiawi kegagalan. banget ya. Gitu ya. Karena manusia itu ya meskipun takut kegagalan itu yang muncul kan emosinya emosi negatif. Kalau Iya. katanya Bu Laila. Katanya Bu Laila kan emosinya emosi negatif. Iya. Karena kita merasa cemas, Betul. merasa tidak berdaya, Betul. nggak bisa ngapa-ngapain, Betul. ragu-ragu. Iya, sampai under pressure. Under pressure, Iya. takut bertindak. Bingung seperti apa yang itu. mau dilakukan sampai Betul, seperti betul. itu karena terkait dengan hal yang harus dikerjakan, takut gagal. Takut gagal. Pernah ngalami? Pernah. Loh, bandel kayak gini pernah ngalami? Pernah, setatak-tataknya saya tuh pernah merasa takut untuk gagal. Oh, oke. Itu. Nggak perlu disebutkan, nggak perlu disebutkan kejadiannya apa. Perlu. Jadi gini loh, saya itu kan Maksud orang saya seberapa besar takutnya sampai, seberapa besar harapannya sehingga sampai takut gagal? banget. 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 Karena saat itu kan hal yang baru yang saya kerjakan. Oh, oke. Di lingkungan yang baru, pekerjaan baru yang saya nggak ada backgroundnya sama sekali. Oke. Ya kan, tetapi saya harus kerjakan. Sementara lingkungannya juga semuanya baru. Saya bingung, saya harus minta support pada siapa. Oke. Kan memang saya newbie di Iya, situ. iya. Meskipun sebenarnya pada batas-batas tertentu itu kita sudah melakukan persiapan. Oh ya. iya, betul. Tetapi artinya banyak hal yang di luar kendali kita. Betul, gitu kan, betul, ya. betul. Ternyata ketika saya nanya ke si A, si B, si C, kok pada sibuk ya? Dan saya orang baru, takut nanya ini, takut nanya itu, takut ganggu, Ya, kan? ya. Terus ke atasan juga kerjanya banyak banget, Ya, kan? oke. Terus ke super atasnya lagi juga jarang ada di kantor. Oke. Jadi enggak? berlipat-lipat ya. Betul, merasa bahwa ini pekerjaan harus saya selesaikan sendiri dan saya harus konsultasi ke siapa, juga bingung saat itu. Walaupun mungkin bisa aja ke atasan, tapi satu atasan juga banyak trip sih. Ya, Banyak bisnis trip kan gitu loh. oke. Sehingga ya itu tadi, saya harus ke siapa, itu yang bingung Bu Novi. Oke, terus sampai kayak apa? Takut kegagalannya itu sampai manifest di yang seperti apa gitu? Jadi itu saya pernah ya, mual-mual, Oh, mual-mual. saking stresnya.
Serius, satu mall-mall saking stresnya apa? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Mulainya dari mana dulu ini harus saya selesaikan pekerjaan ini. Dan nanti, karena kan endingnya sudah ada nih, harapannya seperti apa? Ya kan, dari klien, dari atasan sudah ada. Tapi mak berduduk kemudian tiba-tiba atasan pergi ke klien di luar kota. Nah, terus senior juga pada sibuk kan karena nangani klien masing-masing kan. Terus saya mesti gimana coba? Belum lagi pernah juga ya kejadian itu karena nangani suatu perusahaan besar. Nah, dikenalkan sama si direkturnya kan saat itu, sama si atasan saya. Nah, si direkturnya itu nggak mau meeting ada saya, jadi hanya mau meeting dengan atasan saja. Karena saya dianggap sebagai newbie yang nggak tahu apa-apa. Makin insecure kan. Kedel. Makin merasa tidak berdaya. Betul, gitu kan ya. Makin tidak merasa berdaya karena sebenarnya proyek itu nanti yang nanganin saya. Powerless. Jadi harusnya kita banyak dapat informasinya supaya kita bisa melakukan dengan baik. Dari direksi klien itu kan. Tetapi kita karena alasan itu tadi masih newbie, malah nggak bisa dapat informasinya. Nggak bisa, ditolak untuk ikut meeting itu. Padahal kita sudah membayangkan bahwa nantinya, tahu harapannya begitu, sehingga kita bisa prepare. Kan. Jadi setidaknya ketika atasan saya nggak ada di tempat atau di kantor, saya udah ada gambaran kan. Nah, mungkin saya tinggal cari literatur atau dari perpustakaan yang lama-lama seperti itu seperti apa. Perpustakaan ya? Iya. Kelihatan zamannya ya. Kan bener tuh. Kan saat itu nggak bisa browsing apa-apa, belum zaman era internet seperti sekarang, Mbak Google belum ada, ya kan? Iya. Makin bingung kalau udah ada Mbak Google mungkin masih lebih gampang. Berarti kan situasi seperti ini sebenarnya juga nanti akan banyak dihadapi oleh teman-teman muda ini. Bisa jadi. Yang akan yang baru berkarir gitu kan. Yang kemudian masuk ke pekerjaan baru. Yang lingkungan mungkin kita baru. memang sekolahnya sudah seperti itu. Tetapi kan bisa jadi ilmu di sekolah atau di tempat kuliah itu nggak sama. Bisa jadi beda apa yang dikerjakan. Bisa jadi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau mereka mengalami seperti itu, sarannya adalah ya pahami bahwa itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Betul. Jadi waktu itu saya lakukan gini. Oh, inilah the real world ya untuk dunia pekerjaan, ya kan. Jadi saya merasa satu mengatakan dari saya, pasti senior saya juga pernah ngalamin itu. Untung mikirnya positif gitu. Oh ya, harus positif kan yang diambil. Jangan kemudian, waduh saya nggak sanggup nih, saya tak resign. Ya kan? Baru keluar resign. Baru masuk resign, baru keluar resign. Karena memang ada kejadian kan di kantor lama itu kan, baru masuk seminggu resign, ya kan? Atau masuk jam makan siang udah nggak balik. Salah masuk kantor, jadi dia makan siang nggak balik. Nah, sementara saya bukan tipikal seperti itu kan, gitu loh. Bahwa ketika saya sudah jebur di situ ya harus saya selesaikan. Itu ada bentuk tanggung jawab terhadap diri saya sendiri. At least terhadap diri saya sendiri. Kan nggak mungkin saya kemudian pulang ke rumah, lo ngapain kamu balik ke rumah? Saya resign Pak, saya resign Bu. Nggak punya harga diri dong. Betul. Berarti sekarang ini kalau begitu mau orang ini baru lulus kuliah, atau sudah berpengalaman, tetapi masuk ke tempat baru, ke lingkungan kerja baru, itu wajar ya? Betul, wajar sekali. Wajar banget. Termasuk apalagi itu dunia pekerjaan yang berbeda dengan yang lama loh ya. Iya, betul. Kalau saya kan gitu kan kasusnya. Karena nggak punya referensi sebelumnya seperti apa gitu kan. Oke, jadi ini sesuatu yang wajar dan bisa dialami oleh semua orang. Siapapun. Semua orang. Bentar, saya ini juga sebenarnya mau kilas balik. Saya ini pernah takut gagal nggak? Kalau saya ketakutan saya mungkin bukan kepada tidak berhasil menangani, tetapi ketika saya akan melakukan presentasi, di mana presentasi ini tanggung jawabnya cukup besar. Gitu. Jadi saya membayangkan bahwa nanti kalau saya presentasi impact-nya harus seperti ini gitu. Nah, ternyata saya membayangkan seperti itu. Makin saya ini nervous. Semakin mulus ya. Nervous. Jadi benar-benar ngerasa deg gitu kan. Dan yang saya takutkan adalah karena saya mau presentasi, begitu saya makin grogi, saya bisa blank kan. Iya, betul. Gitu kan. Kalau makin sudah blank, bisa ambiar semua. Iya. Dan saya ngalamin itu juga pernah. Jadi ceritanya yang itu kan ada training yang harus kita lakukan kepada klien di salah satu hotel di luar kota. Ballroomnya gede Bu. Dan itu klien itu perusahaan grup besar.
grup besar media besar di Indonesia. Yeah. Nah, pemberi materi pertama adalah bos saya, mantan bos saya. Yeah. Yang kedua saya, ketiga Ibu RR, senior lah, ya kan. Jadi bos junior yang masih masuk berapa bulan, 3 bulan lah mungkin ya. Terus kemudian Bu RR, senior. Nah, Anda bayangkan setelah si Bapak BP ini tampil, ya Anda tahu lah ya kualitas beliau. Dan saya masih nyupi, apakah ngeredek saya? Karena habis naik ini takutnya kan jeblok gini kan. Itu dia ya, sama. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk, betul. Oke, terus kalau misalnya kita mau cari apa ya? Mau cari sebabnya ya? Jadi sebenarnya itu hal yang wajar sih kalau saya. Yang kita tangkap kan sebenarnya kita mencari sisi positifnya. Ya kan? Bahwa itu adalah part of our job. Ya kan? Memang itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Dan harus kita selesaikan. Seperti saya bilang tadi, itu adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap pekerjaan kita, dan terhadap perusahaan. Nah, itu yang dulu, yang waktu itu awal saya mindsetnya seperti itu. Kedua, saya mencoba mencari referensi dan mandiri di situ. Ya, karena saat itu senior-senior pada sibuk ya kan. Jadi saya takut ganggu. Ganggu Bu NV juga saya masih belum kenal baik ya kan. Jadi tadi main kode ini ya. Ganggu Bu MR juga ya kan seperti itu. Nah, ke Bapak YD juga orang itu sering ke lapangan, ya kan. Nah, akhirnya saya merasa, waduh, ini saya harus mandiri nih, saya cari referensi dan sebagainya. Ya, saya coba susun dulu, kerjakan dulu. Kemudian saya konsultasikan ke atasan saya langsung. Begitu beliau nyampe di kantor, nah saya konsultasikan. Yang bisa saya lakukan adalah seperti ini, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana? Salah nggak salah, bener nggak bener hasil pekerjaan itu, yang penting saya ajukan itu saya kerjakan dulu. Nah, perkara nanti misal, oh ini semua salah gini ya sudah. Itu bagian dari kita pembelajaran. Ya kan, kita mentoringnya di situ kan. Nah, bagian dari konseling lah, ya kan, dan coachingnya nanti dilakukan. Walaupun impactnya pekerjaan itu agak delay. Bener nggak? Nah, tetapi at least ada kesungguhan dari kita untuk mencoba melakukan itu. Ya nggak? Nah, terus setelah itu ada feedback kan dari si Bapak itu. Nah, dikasih feedback, kemudian saya juga mencoba untuk segera menyelesaikan lagi biar cepat, karena mengejar ketertinggalannya delay tadi itu kan. Nah, kemudian saya reviewkan lagi. Saya bilang ke bos saya, Pak, Bapak ada jadwal keluar kota kapan lagi dan sebagainya, karena saya kan harus ngejar itu. Khawatirnya beliaunya sudah berangkat lagi keluar kota, nggak kekejar kerjaan saya. Zaman segitu kan juga belum, email juga masih susah toh Bu, masih mahal, masih harus ke atas. Email kok ke atas ya? Kode lagi. Nah, akhirnya itu saya kerjakan sesuai dengan semampu saya, dan saya kejar, saya push diri saya untuk bisa ngejar itu. Nah ini kan kalau kita ini gini, orang dalam kondisi takut gagal, itu kan artinya pada saat itu nyali kita itu menciut gitu. Nah, nggak semua orang itu kemudian bisa secara mandiri itu mengembangkan nyalinya yang ciut tadi loh. Kalau begitu seperti apa gitu loh? Ya itu, kalau saya sih meyakinkan diri saya bahwa saya itu bisa kok sebenarnya. Jadi kalau saya sih saat itu kalau saat yang presentasi begini, akhirnya saya harus gini, satu, saya buang nafas, tarik nafas ya, artinya supaya lebih tenang, gitu ya, lebih tenang. Buang nafas, tarik nafas. Setelah lebih tenang, kan oksigen ini sudah mengalir ke otak. Setelah oksigen ini mengalir ke otak, nah kan ini sudah mulai cerah gitu ya, sudah mulai cerah. Ketika sudah mulai cerah, yang saya bayangkan adalah saya toh belum tentu apa yang saya takutkan itu akan terjadi. Begitu. Kalau saya seperti itu. Jadi saya cuma mengatakan pada diri saya, kemarin ini sudah belajar, ya kan? Sudah belajar, sudah baca-baca referensi sampai kemudian jadi materi seperti itu kan. Artinya kan apa yang saya tahu sebenarnya sudah saya tuangkan di sana semua. Seperti itu, ditambah pengalaman saya, mestinya ini cukup untuk bisa menjelaskan. Nah, dan itu tadi saya mengatakan pada diri saya, belum tentu bahwa respon mereka seburuk yang saya bayangkan. Jadi apapun yang saya takutkan,
Ya sudah, saya akan lakukan apa saja, nanti hasilnya dijalani dulu nanti hasilnya ya sudah kayak gitu. Nah ini kan apa ya, memformulasikan apa ya, meyakinkan diri sendiri Betul. Gitu. Jadi kita harus mengambil sudut pandang yang lain, karena sebenarnya kayak tadi itu kuncinya itu di mindset kita. Ketika pikiran kita mengatakan ya, oke, maka semuanya itu akan mendukung ke aliran-aliran darah. Terus kemudian apa ya, yang tadi pikiran ketakutan itu kayaknya pada minggir semua. Dan kemudian kita menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih percaya dirinya mulai timbul seperti itu. Begitu sih. Iya, jadi ya tadi saya meyakinkan di sini saya sebenarnya bisa kok, kan? Membayangkan bahwa belum tentu loh saya takutkan itu akan terjadi seperti itu. Betul, gitu kan? betul. Ya bisa, belum tentu ini yang saya takutkan akan benar-benar terjadi enggak. Nah, karena sebenarnya kan adalah mindset diri kita sih. Nah, terus kemudian yang pasti pelan-pelan kita mencoba ya meningkatkan kualitas diri kita, kemampuan kita, kompetensi kita itu pasti kan. Pasti. Nah, sehingga ketakutan kita terhadap gap kompetensi itu akan mulai terreduce. Oke. Nah, tapi kalau saya juga punya ini menemui beberapa orang yang dia itu tadi itu takut kegagalan, terus memang benar-benar takut karena beberapa kali dia memang gagal. Gitu. Iya, jadi trauma. Jadi trauma. Kalau yang begini ini gimana ini menyelesaikannya? Nah itu dia. Jadi yang pasti trauma itu juga manusiawi. Ya kan, karena orang mengalami ketakutan kan juga karena trauma masa lalu. Betul. Nih, yang ini penyebab kan, memang, jadi sering takut gagal, salah satu penyebabnya trauma. Gitu iya, kan? Karena beberapa kali gagal. Iya. Nah, sehingga trauma. Nah, kalau seperti itu sih sebenarnya kan harus dipahamin dulu. Traumanya ini kan disembuhkan dulu. Ya kan? Nah, didampingi dulu, kalau saya bilang seperti itu, oleh seniornya lebih kompeten, sehingga dia juga merasa yakin bahwa dia bisa. Nah, jadi dituntunlah pelan-pelan, diarahkan, dikonseling, di-coaching oleh mentornya, yaitu atasannya sih, atau seniornya. Karena sebenarnya kan bahwa manusia itu selalu punya kelebihan kan, walaupun punya kekurangan. Tetapi kan yang digalikan kelebihannya ini, sehingga dia merasa percaya diri untuk melakukannya. Nah, bisa jadi kan trauma masa lalu kan karena weakness yang menempel ke diri dia itu merasa itu lebih banyak daripada strength-nya kan. Nah, itu sih yang sebenarnya harus digali dan di-mentoring oleh seniornya. Oke, atau orang terlalu sering direndahkan, bisa terlalu jadi. Sering diejek, jadi dianggap tidak mampu. Itu membuatnya akhirnya masa lalunya ini bisa atau enggak ya, gitu ya. Sering diremehkan. Dia menelan, mempersepsikan omongan orang itu menjadi value dirinya, gitu ya. Sehingga kemudian dia merasa bahwa memang seperti itu saya, gitu kan. Nah, itu kan parah ya, kasihan ya. Betul. Jadi sejak kecil misalnya dia sering diremehkan tadi itu kan. Betul. Nah, ketika dewasa akhirnya tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Takut gagal. Dan yang meremehkan itu paling gawat kalau orang tua. Lingkungan sekitar. Orang tua. Karena dia ketika kita kecil, ketika kita kecil, kita itu menganggap orang tua itu adalah panutan, orang yang benar, orang yang harus dihormati, dituruti kata-katanya, seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan orang tua kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Betul sih. Itu parah kalau sampai mengalami seperti itu. Nah, itu sih yang memang kalau bicara seperti itu akan lebih susah untuk disembuhkan dengan konseling tersendiri sih kalau itu. Ya enggak? Nah, jadi hipnoterapi. Bisa jadi ya. Dibuang akar ketakutannya dibuang. Oke, yang pasti adalah takut akan kegagalan itu adalah manusiawi. Dihadapi. Betul. Karena bagaimana juga itu adalah tanggung jawab kita, pekerjaan kita yang harus kita selesaikan. Nah, karena yang namanya pekerjaan akan ada hal yang baru lagi. Dan kalau kita takut terus ya kita nggak akan pernah menyelesaikan pekerjaan itu. Karena selesai pekerjaan satu, ada pekerjaan yang lain juga yang mungkin lebih challenging, yang menuntut kemampuan tersendiri. Kalau takut ya nggak akan dikerjakan lagi. Dimanapun akan seperti itu. Apalagi kita akan berpindah-pindah ke tempat yang baru. Anda resign, kemudian cari pekerjaan baru, akan ada hal yang baru lagi, ada tantangan baru lagi. Anda resign lagi, ada yang baru lagi kan gitu loh. Nah, jadi itu tidak menyelesaikan masalah,
Malah kalau misalnya Anda sering resign, Anda akan susah cari pekerjaan karena dianggap sebagai apa? Kutu loncat kan. Dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Betul. Dan orang yang sering kali berpindah-pindah perusahaan dianggap sebagai orang yang tidak komitmen terhadap karir dan perusahaan. Benar nggak, Bu Novi? Nah, jadi hadapi. Kemudian ya itu, kalau saya menyatakan bahwa saya pasti bisa kok, kemudian Bu Novi juga bilang, ambil nafas dulu, pelan-pelan. Nah, kemudian cari mentor yang tepat. Betul. Selain itu sebenarnya kita bisa juga menyiapkan dengan apa ya, alat bantu ya. Jadi kalau misalnya kayak case-nya saya gitu ya, nah itu saya mungkin punya kayak kerpean kecil gitu. Kerpean itu apa ya kalau sekarang? Contekan. Nah, contekan ya. Orang sekarang mungkin nulisnya di HP. Tapi kalau dulu saya ini kayak gitulah. Jadi ketika kita blank kita coba kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya. Setelah bicara ini. Kadang kalau sudah blank di depan, habis ini ke apa itu kita nggak tahu nyambungnya itu pakai apa ya. Dari slide satu ke slide lain kok tiba-tiba ini ngomongnya begini nih, nyambungnya ke kemana gitu loh. Gitu. Jadi satu pakai alat bantu, yang berikutnya juga persiapannya harus matang. Harus belajar kan artinya. Terus kemudian tadi itu, kalau tadi alat bantu, carilah orang yang bisa membantu kita. Betul, cari mentor yang tepat. Mentor yang tepat. Tapi juga jangan berharap bahwa mentor Anda itu sudah punya banyak waktu untuk Anda. Betul, karena Anda juga harus mandiri. Betul. Nah, yang pasti mentor kan hanya memberikan suatu guidance saja. Jangan dianggap seperti orang tua yang menyuapin anaknya. Karena kan mentor juga sibuk, nggak hanya ngurusin Anda sendiri. Nah, intinya ada di diri kita sendiri sebenarnya, bukan di orang lain. Betul. Nah, orang lain hanya membantu, mensupport. Iya, bahkan kan ada yang mengatakan selagi kamu masih muda, pakailah jatah kegagalanmu sebanyak mungkin. Karena kasihan ya. Kasihan. Pakai jatah kegagalanmu sebanyak mungkin supaya kemudian dari kegagalan ini bisa belajar. Satu belajar, kedua belajar, ketiga belajar. Ya tapi jangan terus merasa bahwa ini masih banyak perlu belajar lagi. Jadi gagal terus nggak apa-apa. Iya, yang pasti harus direncanakan sehingga kegagalan itu juga bisa diminimaliskan. Betul. Kan gitu loh. Jangan sampai ketika Anda bekerja tanpa suatu perencanaan yang baik, tanpa suatu persiapan yang baik, tanpa suatu proses pembelajaran yang baik. Kalau seperti itu ya akan gagal terus kan gitu loh. Ya kan? Karena nggak punya persiapan sama sekali. Itu Bu Novi. Baik, ada lagi yang mau kita bahas? Cukup sih, yang pasti gini loh ya. Kegagalan hal yang manusiawi, kesuksesan juga harus dicapai, ya kan? Ya. Nah, kegagalan itu ada suatu proses sih untuk menuju suatu kesuksesan. Nggak ada orang yang 100% akan mulus-mulus terus hidupnya. Ya kan, ada up and down. Even though itu adalah jenis pekerjaan sesuai dengan passion Anda. Oh iya, pasti, ya kan? Pasti. Karena kalau kita ini nggak pernah mengalami sesuatu yang kayak kita anggap sebagai tantangan, sesuatu yang belum pernah kita lakukan, ya kita ini nggak berprogres gitu kan. Karena yang kita kerjakan ya sesuatu yang under kontrol kita semua. Betul. Gitu kan? Betul. Juga ketika Anda punya karir, kemudian ada di posisi tertentu, Anda punya tim, nah itu hal yang baru lagi kan. Nah, harus memimpin tim. Nah, masa Anda takut gagal memimpin tim? Nah, kapan jadi level leadernya kan gitu loh. Ya kan butuh persiapan, dipelajari, dan jangan takut untuk gagal memimpin tim. Atau jangan takut misalnya menerima tugas baru lah. Gitu, tugas baru atau masukan-masukan dari tim juga kan gitu. Jangan takut juga untuk digibahi oleh tim, wajar. Ya, betul. Iya. Sebagai leader itu harus kuat mental untuk digibahin oleh anak buahnya. Ya, karena kita yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan seluruh tim gitu ya. Yang kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas, perspektif yang lebih tinggi. Nah, masa digibahin oleh anak buah terus baper. Ya enggak? Iya. Nah, itu sih. Jadi setiap chapter hidup Anda akan ada tantangan-tantangan baru, dan itu harus dihadapi, dan itu ada sebagai suatu proses untuk kesuksesan Anda, bukan sebagai suatu ketakutan untuk kegagalan. Oke. Siap, sepakat. Ya, oke. Gitu ya. Iya. Jadi thank you sekali lagi untuk Haris Hotel. Kita tea time sore ini dengan snacknya yang oke ya Bu Novi ya. Iya. Makan siangnya tadi juga oke. Oke. Makan siangnya saya tadi makan sup miso. Sup miso sama apa tadi ya? Oh, ada makanan tradisional, cumi. Oh, cumi. Cumi martabaknya enak. Martabaknya enak. Cumi. Beneran Jadi saya makan nasi cumi tadi. Oke. Jadi terus apa lagi ya? Banyak sih yang tadi kita udah masuk ke perut kita sampai bingung nyebutnya. Iya. Oke, sekali lagi thank you untuk Entoker selalu memantengi konten kita, dan terus update
dari YouTube channel kita untuk MSDM dan untuk karir Anda ya Bu Novi ya. Oke. Dan untuk kesuksesan Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan materi-materi yang menarik dan nyata dengan narasumber yang cihuy lainnya. Sampai jumpa.